Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada materi IPA. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita dan juga oogenesis. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai siklus menstruasi dan fertilisasi dan juga kehamilan. Sebelum lanjut pada materi, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Fase selama siklus menstruasi itu dibagi beberapa siklus. Siklus menstruasi normal itu berlangsung 28 hari. Perhatikan grafiknya ya. Ada 4 fase selama siklus menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Pada fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-5, ditandai peluruhan dinding rahim sehingga keluarlah darah. Dalam sel telur mulai dibentuk sel telur yang dinamakan folikel primer. Hormon pada tubuh wanita cenderung rendah dari hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Ini sebabnya ketika proses menstruasi, emosi pada wanita cenderung tidak stabil, mudah marah, sedih, dan tersinggung. Kemudian fase praovulasi dimulai hari ke-6 sampai dengan hari ke-13. Cirinya dinding rahim yang tadinya melurus sedikit demi sedikit mulai dibentuk kembali dalam ovarium. Folikel primer berubah menjadi folikel sekunder sampai membentuk folikel de Graaff. Di dalam folikel de Graaff ini terdapat ovum yang sudah siap dikeluarkan. Dibandingkan dengan LH, hormon FSH lebih tinggi karena hormon ini berperan penting dalam pembentukan folikel. Antara hormon estrogen dan progesteron, yang lebih tinggi adalah hormon estrogen. Karena hormon ini untuk memunculkan ciri kelamin sekunder wanita. Misalnya buah dada mulai membesar, pinggul mulai membesar, dan muncul rambut-rambut pada area tertentu. Selain itu, hormon estrogen juga berfungsi untuk persiapan endometrium jika ada kehamilan. Kemudian masuk ke fase ovulasi. Fase ovulasi ini berlangsung sangat cepat, sekitar hari ke-14. Cirinya terjadi pelepasan ovum dari folikel de Graaff keluar dari ovarium. Hormon LH di sini melonjak pesat dan hormon FSH menurun. Estrogen juga menurun, sedangkan hormon progesteron itu mulai meningkat. Masuk ke fase pasca ovulasi terjadi dari hari ke-15 sampai 28. Cirinya, folikel de Graaff yang kehilangan ovum akan membentuk korpus luteum. Terbentuknya korpus luteum akan merangsang meningkatnya hormon progesteron dan estrogen. Pada fase ini, jumlah progesteron paling banyak karena berperan untuk penebalan dinding rahim, persiapan jika ada kehamilan. Jika tidak ada kehamilan, korpus luteum akan mengerut, membentuk korpus albicans sehingga fase menstruasi akan terulang kembali. Nah, untuk proses fertilisasi dan kehamilan, jika sel telur dan sperma melebur jadi satu, maka terjadilah proses fertilisasi dan terbentuk zigot. Kemudian zigot itu akan membelah menjadi blastosit, bergerak ke uterus dan menempel, kemudian akan terbentuk embrio sampai menjadi janin yang sempurna. Selama masa kehamilan, tubuh wanita akan membentuk membran pembungkus embrio, di antaranya ada kantung kuning telur sebagai tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh darah pertama embrio. Kemudian ada korion, adalah membran terluar yang akan membentuk plasenta yang berfungsi untuk pertukaran gas dan pemberian nutrisi janin dari ibu. Kemudian ada amnion. Amnion ini berisi cairan amnion atau cairan ketuban untuk menjaga janin dari benturan. Kemudian ada allantois atau disebut juga tali pusar. Tali pusar ini sebagai penghubung ibu dan janin, sebagai jalan masuknya nutrisi, gas pernapasan, atau membuang sisa metabolisme janin. Demikian untuk materi siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan jika kalian belum paham, bisa kalian putar ulang videonya pelan-pelan, dan kalian bisa rangkum pada buku catatan kalian. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga klik tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.